Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Halo, ketemu lagi dengan podcast yang terdalam dengan aku Gaby dan Novelicious ya. Kita di episode yang keberapa ini? 5. Yang kelima. Nah, seperti biasa kita mau ada selisih karya, selisih bahasa, kemudian kita mau bahas curhat dari teman-teman yang kemarin udah DM. Tapi hari ini kita mau telepon ya. Sekarang kita mau telepon teman-teman yang curhat dan berharap bisa dapetin yang lebih greget. Iya, lebih greget kali ya. Lebih greget ya. Oke, langsung nih. Kita mulai di selisih karya dulu. Ya. Yuk. Kali ini kita akan membahas sebuah lirik dari lagu band anyar sih, nggak begitu anyar sih. Dulu juga udah ada setahun 2 tahun kalau nggak salah. Tapi belakangan sempet yang naik banget dan tampil di sebuah film yang cukup fenomenal di awal tahun 2020. Nama bandnya Arah. Nah, Arah ini baru tayang filmnya di bioskop online. Oh. Judulnya Awal dan Akhir. Nah, untuk si lagu yang bakal kita bahas ini judulnya sama dan jadi original soundtrack di film NKCTHI. Gitu. Oke. Kenapa kita bahas ini? Karena liriknya dalam. Liriknya dalam. Iya. Kita coba baca dulu ya. Oh ya, di sini mulai berbeda. Kita nggak tampilin lagi si video klipnya, biar kita lebih fokus ke liriknya aja. Karena seperti yang kita udah bilang sebelumnya bahwa kalau ngebahas musiknya kita bukan orang yang inilah gitu. Kita lebih di lirik deh. Ya, kita bahas literasi aja. Ya. Ya, kita mulai ya. Awal dan akhir Arah band. Akankah kita selalu ada bernapas dalam ruang yang sama? Akankah kita selalu satu? Bertukar aksara, tak berucap. Nah, di sini dulu nih. Gimana menurut lo? Itu bertukar aksara tak berucap tuh berarti kayak surat-suratan gitu apa gimana ya? Bisa jadi, bisa enggak. Karena menurut gue ini apa ya? Lo kayak terkadang ketika lo ketemu sama seseorang yang ngertiin lo banget, bisa aja lu tanpa ngomong banyak tapi informasi itu udah nyampe gitu. Iya, atau mungkin dia hanya ngomong sepenggal tapi udah masuk banget gitu, rasanya dia udah paham gitu ya. Nah, di apa nih kita sebutnya berarti alinea atau apa sih kalau di lirik tuh? Kok balik? Jadi kalau di bait ya, kalau di lirik bait ya bilangnya. Nah, di bait pertama ini kan tuh kayaknya dia ada keraguan atau ketakutan ya akan tentang dia pisah. Jadi dia nanya tuh, kita bakalan selalu bareng nggak gitu? Nah, ya, gitu. Poinnya itu. Nah, di bait selanjutnya adalah pastikan satu dalam rasa, pastikan setiap maknanya, pastikan satu dalam jiwa, meski tidak bersama. Mungkin untuk ngehayatin ini juga teman-teman bisa saling sambil ngedengerin lagunya ya. Oke, kita lanjut. Melangkah maju tidak harus bersama. Nah ini. Tapimu akan selalu ada di hati. Berakhir untuk awal yang baru. Berakhir tidak dalam jiwa. Ini pisah jelas. Apa gimana sih? Nah itu pisah dia. Ya? Kalau dari sini sih, gue ngebacanya adalah mungkin aja pisah, tapi itu bukan udahan, tapi mulai sesuatu yang baru lagi gitu. Oh ya, atau nggak mungkin mereka akhirnya dalam fase kita nggak harus melulu tiap hari bareng loh gitu. Kita masih bisa ikutin karir kita atau apa kita keseharian. Nah ini dilanjutin lagi sama dia nih. Akankah kita selalu satu, bertukar aksara atau berucap? Jadi diulang lagi nih di bait yang pertama, diulang lagi di sini. Selanjutnya pastikan satu dalam rasa, pastikan setiap maknanya, pastikan satu dalam jiwa, meski tidak bersama. Ke bawah sih udah pengulangan aja. Nah, konklusinya adalah di sini
si Arah ini pengen banget bercerita bahwa yang kayak lu bilang tadi, kita nggak harus selamanya bersama sih gitu. Mungkin udahan, tapi bisa juga itu sebagai awal yang baru gitu. Iya. Atau enggak mereka jadi mandiri, individu yang mandiri, walaupun bareng gitu ya. Betul. Jadi karena masing-masing harus tetap ingat ya, tapi kita tetap loh satu dalam rasa kan, itu kan pastikan satu dalam rasa. Kita tetap loh gitu. Satu jiwa. Di gua pribadi tuh yang paling gue suka yang di lagu ini adalah bait pertama nampol menurut gue sih. Akan kita selalu ada bernapas dalam ruang yang sama. Akankah kita selalu satu bertukar aksara tak berucap. Itu dalam banget. Iya, dari gue juga bacanya. Gitu. Jadi pengen denger lagunya. Nah, silakan ya. Silakan bisa didengerin aja lagunya. Kita langsung ke segmen berikutnya, selisik. Ntar dulu, sebelum itu buat teman-teman buat teman-teman yang punya rekomendasi satu lagu mau dibahas, boleh tulis saya di komen dan mungkin sedikit cerita lah kenapa lagu ini berarti buat lo. Dari liriknya kah, dari cerita di belakangnya kah gitu. Atau mungkin ada interpretasi lain dari lirik yang barusan kita bahas, boleh juga komen di episodenya, di kolom komentar. Oke. Kita lanjut ke segmen berikutnya, selisih bahasa. Apa yang akan kita bahas? Ada deh lo. Sekarang kita di segmen selisih bahasa. Yang mau kita bahas itu adalah penulisan yang benar atau apa nih? Ini penulisan yang benar. Penulisan yang benar, oke. Jadi belakangan, sebelumnya jelasin dulu belakangan ini kata ini sering digunakan. Kemarin itu sempat viral gara-gara Gofar. Ada salah satu konten videonya, akhirnya menjadi banyak yang make tuh. Nah, kata itu adalah tahta. Oke, tahta. Kan banyak tuh harta tahta. Sebentar. Harta tahta GB. Itu kan viral itu kan. Iya sih, cuman kalau ketika harta tahta GB kayak nggak masuk ya guys. Sialan. Nah, di sini kita ngebahas kata tahtanya, apakah benar penulisannya. Jadi, yang selama ini beredar kan tahtanya tuh TAHTA, tahta. Ternyata menurut KBBI kata yang benar adalah pakai K. Di mana taruh K-nya? TAKHTA. Oh, tahta. Kalau bahasa Arabnya takhta. Takhta. Gitu. Oke, ternyata salah ya. Ternyata salah. Tapi ya balik lagi, ini sama seperti kata silakan. Oh iya. Ketika penulisannya tidak sesuai KBBI, tapi maknanya nggak berubah, gitu. Jadi masih oke. Cuman alangkah lebih baiknya kalau pakai yang benar, kayak gitu. Rupanya ada K di antara H, bukan ada kamu di antara kita. Maksa. Ya udah, itu doang. Tapi jangan dilupa ya. Jadi penyebutannya pun tetap tahta, nggak apa-apa. Tapi kalau nulis pakai K. Tahta. Semoga, ya gue juga sebenarnya juga baru ngeh juga. Iya, gue juga baru. Pas ngeliat terus nyari-nyari, bener juga ya ternyata harus pakai K di situ. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada input juga boleh lo bahas apa segala macam di bahasa ini. Oke, kita lanjut kali ya. Lanjut ke segmen sesi yang paling ditunggu. Oke, sekarang kita sampai di segmen curhat yang terdalam. Nah, kemarin kita udah post nih di story kalau sesi curhat terdalam udah dibuka, teman-teman bisa share ceritanya dan kita akan ngerespon. Nah, yang membedakan kali ini kita nelpon nih biar dapat banget feel-nya. Nah, kita udah ada satu. Kita coba telepon dulu ya. Nanti ketika ditelepon kita mastiin identitas si pencurhat dirahasiakan. Gitu. Hampir gue mau nyebut namanya. Sebentar ya. Kita telepon dulu. Kali ini cewek nih. Oke. Halo. Kamu lagi sakit ya? Enggak. Suaranya. Kenapa?
Lagi nangis jangan-jangan. Ini jadi mau langsung cerita aja bagaimana Kak? Iya udah, tapi aku kenal dulu. Aku Novel dan di sini ada Kak Gaby ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, oke? Kamu boleh cerita sekarang. Oke, boleh. Ya. Jadi belum lama sih kejadiannya, di November 2020 itu tepat 7 tahunnya aku sama pacar aku selama pacaran, dan punya niatan baik di tahun 2020 tuh kita mau lamaran Kak. Oke. Berhubung ayah aku kerjanya di luar Jawa Barat, aku kan tinggalnya di Bekasi. Nah, jadi karena ada pandemi kayak gini, sulit untuk pulang ke Bekasi. Oke, kita nentuin tanggal untuk kepulangan bapak aku. Tungguin, jadi sembari bapak pulang, kita nyiapin beberapa rencana kecil, nanti kayak gini. Dan ternyata di situ di tahun 2020 itu ledak-ledaknya hubungan kita. Bahkan cincin juga udah dibeli, persiapan juga udah nggak main-main gitu ya. Karena emang niatan baik kita tuh juga emang proses aku nggak yang sebentar, apalagi dia punya kakak di atasnya dia itu yang baru banget nikah tahun kemarin, dan dalam adat Jawa kita tuh kita nggak boleh dalam setahun adain 2 acara, jadi kita harus nunggu dulu. Dan 7 tahun itu juga nggak waktu yang sebentar ya Kak. Dan pure setelah aku telusuri kenapa suka berantem kayak gini, tapi kadang aku juga suka ngalah, dan tapi kali ini dia tuh kayak benar-benar enggak, udah sampai sini aja gitu ya, tapi aku masih mau berusaha buat meluluhin hati dia lagi. Meskipun ya gimana ya, mungkin butuh dari nol lagi, tapi di hati tuh kayak meskipun teman-teman bilang ya udahlah udah gitu, cuma kan mereka cuma tahu luarnya aku tapi nggak tahu dalamnya aku. Jadi emang nggak gampang gitu ya, tapi emang nggak ada maksudnya orang ketiga atau gimana gitu, pure nggak ada. Ya paling kita berantem cuma berantem kecil soal yang kadang lagi komunikasi atau ketiduran, atau yang kita lagi kerja terus nggak ada kabar kayak gitu doang, dan itu nggak pernah berlangsung berbulan-bulan seperti sekarang. Dan kemarin di tahun 2020 pas aku bahkan sampai sekarang masih bertahanin, tapi di tahun 2020 kemarin aku berusaha buat hubungin dia selalu respon aku udah nggak usah dibahas, nggak usah dilanjut, dan udah sampai sini aja, udah cukup, nggak usah chatting lagi gitu kan. Sampai aku berusaha terus masih baik, tapi ternyata dia blokir aku. Di situ aku merasa ya Allah, aku menyerah. Kalau emang selama ini aku belum yang terbaik, aku nyerah. Tapi di suatu ketika di bulan Desember itu aku dapat mimpi yang sebagian orang beranggapan mimpi itu bunga tidur, tapi buat aku mungkin petunjuk kali ya. Mimpinya itu aku mimpi dia Kak, dia pergi ninggalin aku. Dari situ aku bilang jangan pergi, dan dia tetap stay, dan aku nggak akan pergi. Dan situ kan menurut aku sebagai jawaban ya, sebagai petunjuk. Dan situ aku ya udah, aku nggak akan nyerah, aku masih berusaha. Di sepertiga malam aku ngejalaninnya juga yang awalnya berat, jadi sekarang tuh makin terbiasa aja. Aku bangun di setiap malam, aku minta, aku nangis, aku belum pernah sih selama
kejadian kemarin tuh cerita gitu belum, cuma ketemu sama teman baru aku ini, cuma baru cerita di situ sama coba-coba ini yang terdalam juga. Aku berani diri kayak kok ya Allah nggak kuat meskipun ya sudah berusaha meluapin di sepertiga malam, tapi juga di sisi lain kan pasti kita butuh orang yang benar-benar ngerti kita gitu ya. Iya. Dan aku orang yang awam ya, kayak aku yang selalu berpikir positif, hidup di dunia ini ya hanya soal dunia dan akhirat, dan udah nggak ada dunia lain kayak seperti dunia goib. Tapi pas aku ketemu sama temen aku perempuan ini, dia bilang dia bisa merawat gini-gini. Awalnya aku nggak percaya karena masa iya ada di zaman modern kayak gini gitu, masa iya masih ada kayak gitu-gituan, masa masih ada sih yang percaya kayak gitu kan. Mungkin bahkan aku di Jawa aku sendiri juga udah hampir nggak banyak yang pakai kayak gitu, tapi emang kayak kita udah nggak terlalu percaya kayak gitu. Tapi di dunia sekarang yang aku jalani agak kesulitan juga kalau misalnya masa sih gitu kan, tapi ternyata aku sendiri juga ngalamin kan. Di situ emang udah sempat ketemu sih sama orang tuanya, udah sempat main meskipun gak sering gitu ya, dan responnya ya baik, ya biasa aja gitu kan, baik itu kan, nerima. Cuma di belakang itu kan aku nggak tahu ternyata temen aku bilang ya ibunya tuh nggak setuju sama hubungan kalian. Loh kenapa gitu kan, toh selama ini juga nggak ada pembicaraan nggak setuju atau gimana. Bahkan pas kemarin mau acara lamaran pun dia tanyain bapak kapan pulangnya, ya kayak gitu-gitu Kak. Tapi meledaknya ini tuh kayak apa ya, kayak di luar pikiran banget gitu, nggak nyangka juga ya. Dan masa sih iya gitu kan, Mbak boleh percaya boleh enggak, tapi emang ini yang aku lihat, ini yang aku terawang dari Mbak gitu kan, dia ngomong itu. Dia buatin pagar di antara Mbak sama pacarnya Mbak. Dia nggak suka sama hubungan kalian, bukan nggak suka sama Mbaknya atau gimana, dia nggak suka sama hubungan kalian, dan dia mau anaknya dapet apa yang lain gitu kan, makanya sampai dibuat kayak gitu. Terus tapi kenapa harus kayak gini, kan semua bisa dibicarakan gitu kan, aku ngomong gitu. Terus bahkan meskipun di situ aku shock banget, bahkan aku bilang aku tetap mau berdoa buat meluluhin hatinya. Dan temen aku malah bilang kayak gini, Mbak ini tuh udah di luar batas gitu kan, ini tuh udah di luar batas, kenapa Mbak nggak udahin aja gitu kan. Aku yang tahu pacar aku selama 7 tahun, dan kita tuh nggak pernah yang namanya meskipun berantem nyampe benar-benar ninggalin. Paling kita cuma diam-diaman dalam beberapa waktu, nggak yang nyampe berbulan-bulan, dan dia akan balik lagi. Dan aku nggak mau saat aku udah benar-benar punya kebahagiaan aku udah bahagia sama orang lain, dia datang buat merusak kebahagiaan aku nggak mau itu. Di sini aku masih mau berusaha, meskipun aku nggak tahu sampai kapan. Aku tetap berusaha, aku tetap berdoa buat minta dan mohon sama Allah biar aku tuh dapat petunjuk gitu ya, meskipun dari orang-orang apa bilang ya udahlah, yang udah mah udah gitu kan. Tapi emang gak gampang gitu Kak, gak gampang. Dan tapi di awal Januari 2021 itu dia tiba-tiba chat aku nanyain kabar, dan udah maksudnya say hi gitu kan, baik gitu kan. Dia udah berespon dengan baik, dan sampai sekarang juga masih chattingan. Dan aku berusaha banget buat chattingan itu nggak putus, nggak yang tiba-tiba berhenti gitu, nggak.
aku berusaha, dan di situ dia tetap bilang nggak bisa gitu kan, intinya kita udah gitu kan, terus jangan naruhin lagi kata dia. Terus aku bilang, kamu boleh melarang aku, tapi kamu gak ada hak buat aku meminta buat meluluhin hati kamu lagi. Oke, dan di situ dia terima keputusan aku kalau aku belum bisa lepasin dia, tapi dia tetap dengan keputusan dia kalau dia masih belum bisa baik lagi ke hubungan kita. Tapi di sisi lain yang bikin aku berat itu Kak, orang tuanya. Dan ternyata itu tuh gimana ya, aku juga bingung jelasinnya karena nggak ngerti semua hal kayak gue kayak gitu. Aku juga pernah suatu ketika lagi tahajud, dan kebetulan itu tahajudnya kecepatan, jam 2 pagi aku udah tahajud biasa jam 3, dan disitu aku dapat kayak ada petasan gitu. Petasan? Datang ke atap rumah, dan aku kaget, dan situasi di rumah emang cuma ada aku sama mama doang, dan aku mau keluar juga nggak berani. Dan besokannya aku baru cerita, dan ternyata itu bukan cuma hal biasa, itu benar-benar hal goib yang pure. Aku harus percaya karena emang itu aku udah dengar sendiri, nyata gitu kan. Dan aku bingung gitu ya, ini aku harus gimana gitu kan. Ini kan permasalahannya kan di orang tua ya. Aku bingung aku mau kayak gimana. Tapi di sisi lain aku kan juga gak bisa kalau ada terus-terusan terpuruk kayak gini. Aku juga baru bisa ngejalanin hidup aku. Iya bisa jalan gitu, gimana masih pas lagi sendiri tuh nggak mungkin banget kalau kita nggak sedih itu dan keinget kayak gitu tuh nggak mungkin. Dan ternyata nyampe sekarang juga belum bisa ada yang ngalah di antara aku yang tetap terus mau bertahan pacar aku dan ibunya yang tetap melarang hubungan kami gitu kan. Jadi aku balas dengan doa dan dia balas dengan kegoiban kayak gitu. Jadi kita masih sama-sama kayak bentrok gitu Kak. Oke, aku boleh ngasih pandangan nggak? Oke, boleh. Jadi sebelumnya nanti aku sama Gaby akan ngasih pendapat nih, tapi jangan dianggap itu solusi terbaik ya. Itu cuman pandangan kita aja. Terserah kamu seperti apa nantinya. Dan kalau dari aku sendiri sih, pertama emang berat sih ya setelah 7 tahun menjalin hubungan, udah mau lamaran segala macam ternyata begini gitu, dan dilalahnya ada hal-hal mistis gitu. Mungkin ini permasalahan yang cukup berat sih, karena ternyata yang nggak suka itu, walaupun ini dilihat secara mistis ya, yang nggak suka itu dari ibunya cowok kamu. Nah kalau udah kayak gitu kan udah susah nih, karena gue menganut prinsip yang ketika ibu ngomong apa udah ikutin gitu, ya nggak sih? Karena restu betul gitu. Nah cuman kan sayangnya nih beliau, ya maaf ya kalau kita jadi suzon ini berdasarkan cerita kamu, beliau pakai hal-hal yang mistis itu gitu, terlepas iya atau tidaknya. Tapi menurut aku sih pertama mungkin bisa dikonfirmasi dulu nih ke cowok kamu, bener nggak ibu kamu tuh setuju sama hubungan kita apa enggak gituin. Mau jawaban seperti apa? Nah itu udah pernah kamu tanyain belum? Udah, dan emang setuju. Oh setuju? Semuanya juga udah, semua juga udah kayak dipersiapin nih. Pokoknya tahun 2020 ini sebelum akhir tahun itu kita udah lamaran gitu.
Nah, ada keberatan berarti sebenarnya. Berarti ada keberatan atau gimana sebenarnya gitu loh. Nah itu yang harus di clearkan dulu. Jangan cuman berasumsi dari teman kamu yang bisa lihat hal goib dianggap dibilang itu dari ibunya yang ngirim segala macam, tanda kutip yang ngirimnya itu, dan beranggapan benar-benar ibunya, bisa jadi orang lain. Tapi ya balik lagi, kalau aku sih make sure dulu nih ibunya beneran setuju apa enggak. Ketika ada keberatan tuh apa keberatannya, dan ternyata jika memang benar ibunya nggak setuju, ya udah. Kalau itu yang terjadi memang benar nih kamu punya hak untuk mempertahankan hubungan, tapi kan dianya juga udah bikin keputusannya, terlepas dari hal-hal goib tadi gitu. Nah kalau aku sih ngelihatnya mungkin doanya yang diubah hati kamu sih. Bukan minta Allah untuk ngubah hatinya dia, tapi ya beri ketenangan, beri petunjuk gitu. Menurut aku gitu. Nah kalau menurut Gaby gimana Gaby? Kalau mau ngebahas soal gaibnya nih, Cela. Maksudnya gini, emang itu kan kita nggak bisa memungkiri, memang ada. Tapi nggak usah kamu takutin. Menurut aku, cinta yang tulus atau niat yang tulus itu pasti ngalahin gitu loh, ngalahin semua kekuatan-kekuatan negatif yang kayak gitu kan. Cuman memang balik lagi ke kata novel tadi itu tentang bahwa ditanya dulu cowoknya beneran nggak mau, kenapa lagi? Karena kan hubungan juga nggak bisa dijalanin kalau hanya mbaknya yang mau doang gitu, betul. Cowoknya udah nggak mau. Coba menurut aku gini, jangan pernah takut sama kehilangan gitu. Dalam arti dijalanin aja dulu. Oke, mungkin kamu jangan dulu hubungin dia, kasih waktu dia 3 hari, dia nyari nggak gitu, kayak gitu ya. Sama kuatin energi baiknya itu, terus kuatin aja bahwa memang cintaku tulus. Kalau emang jodoh ya akan balik lagi bersama apapun halangannya. Mungkin nggak di tahun ini, mungkin nggak di tahun depan, tapi rahasia jodoh itu namanya kalau udah pasti digariskan, nggak akan bisa mau kekuatan apapun itu untuk memutuskan hubungan itu. Jadi mungkin legowo di situnya dulu. Ya udah, terima dulu nih, kita udah pisah, oke. Aku diam dulu deh 3 hari, ambil cari tahu nih. Kan kadang-kadang cowok tuh kalau udah nggak di kontak 3 hari baru oh iya gue ternyata kangen. Kenapa gitu. cuma cowok aja? Oh ya cewek juga ya, ada yang marah. Oh ternyata gue kangen, oh iya ya ternyata ada yang hilang nih. Jadi jangan terlalu ada terus gitu loh di hidupnya dia, nggak apa-apa hilang dulu sebentar. Betul. Gitu. Bukan berarti ghosting ya? Iya, bukan berarti ghosting. Kalau ghosting kan lu beda. Maksudnya beda. Ini juga apa ya? Terkadang kita baru sadar memiliki sesuatu setelah itu itu nggak ada, itu hilang gitu. Benar kata Gaby tadi, nggak apa-apa. Udah, kamu melipir dulu nih, tenangin hati dulu, berdamai dengan keadaan, terima kenyataan. Ya udah, cowok kamu udah nggak mau apapun itu segala macem, dan ya doa hati kamu dikuatin dan dikasih petunjuk gitu. Menerima gitu apapun keputusannya. Kalau emang ternyata bukan jodoh, ya harus terima karena itu sebenarnya yang terbaik buat kamu juga gitu. Jadi doanya lebih ke situ aja dulu kalau enggak. Sama ini sih, enjoy your life dulu aja, jangan berhenti kerja, tetap happy, senyum, main sama teman-teman misalnya, atau berkarya, atau nambah ilmu atau apa gitu. Jadi biar sedih-sedihnya itu nggak ngendap gitu, nggak bikin kamu drop kelamaan gitu. Paling mungkin itu sih yang bisa kita. Betul. Gitu. Gimana? Dicoba dulu ya. Baru beberapa hari kemarin sih dia chatnya tuh kayak ngasih harapan gitu Kak. Ya udah kita sama-sama berdoa aja biar jodoh gitu. Nah ya udah. Ya nggak apa-apa. Cuman jangan dijadiin apa ya? Bukan jangan dijadiin harapan sih. Jangan terlalu dimasukin ke hati lah gitu. Sama ini sih bukan terkadang. Seringkali manusia itu terlalu ikut campur dengan urusan yang sudah menjadi takdir dan hak prerogatifnya Tuhan gitu. Salah satunya jodoh. Maksain nih gitu. Yaudah nih ada halangan segala macem, udah berusaha tapi masih belum maksimal, padahal udah kasih petanda nih. Bisa jadi ketika ada halangan itu mungkin disuruh break dulu kayak Gaby bilang tadi nih. Berhenti sejenak gitu loh, biar Tuhan aja, semesta aja yang ngatur gitu. Ketika emang dia jodoh kita, rezeki kita segala macam, toh nggak kemana-mana. Gitu. Pasti kok. Kalau memang udah punya kita nggak kemana-mana, itu memang benar. Paling mampir di tempat orang. Langsung sedih lagi. Aduh, gagal. Gitu.
gitu ya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih bahagia, hidup sehat, karirnya juga bagus, bisa bagian orang tua. Yang penting itu dulu nih, orang tua. Amin. Orang tua, kamu sendiri orang tua gitu. Insya Allah kalau kita dapat terus tuh udah senengin orang tua segala macem, hidup jadi lebih lebih ringan sih. Iya. Gitu. Sama kan kalau misalnya dapat yang lebih baik, kenapa harus nolak gitu kan? Ketika dapatnya sekelas-kelasnya itu Kelvin siapa ya polisi? Siapa tahu kan kita nggak pernah tahu. Kenapa ngomongin orang gua? Jadi ini ranah. Ya pokoknya gitulah. Mungkin udah saatnya untuk kamu menepi sebentar, muhasabah lagi istilahnya ke dalam Islam kayak gitu-gitu, dan biarkan Tuhan yang bekerja lah. Oke? Jangan sedih lagi ya, bahagia ya. Ya, makasih ya Kak ya. Terima Sama-sama. kasih. Dadah. Ya, sama-sama Kak. Nah, Oh pelik banget sih. Tadi seru sih, dan gak nyangka masih ada yang ngelakuin hal itu. Walaupun itu masih praduga ya. Namanya gue kan kadang-kadang ya kita nggak terlalu ngurusin itu lah. Tapi ya itu tadi intinya ada saatnya ketika kita menjalani sesuatu kita kasih hajar terus, mungkin berhenti bentar. Iya, benar. Biar napas dulu, jernih dulu juga kan. Gitu. Siapa tahu memang cowoknya terus akhirnya mikir, oh iya ya, gue kangen loh sama dia. Oh iya ya, ternyata nggak ada yang seperti dia gitu. Betul. Kayak gitu, apalagi kalau cuma banyak yang lebih dia seperti dia. Loh, kalau lebih bisa jadi gitu kan, mungkin lebih cakep atau lebih karir seperti apa. Tapi kan yang memberi kenyamanan itu unsur. Oke. Gitu guys. Itu ada curhat dari salah satu teman kita. Kalau kamu pengen curhat juga bisa langsung DM, tapi lebih enak di email sih ke podcast@gmail.com. Jadi kita bacanya lebih enak. Dan jangan lupa cantumin juga nih nomor telepon kalau pengen ditelepon. Siapa tahu kan next kita bisa ngobrol. Kayak tadi ya. Jadi lebih clear gitu. Kadang-kadang yang kita rasain ini ngadepin curhatan teman-teman dari tulisannya bahasanya gimana nih gitu, tapi dia mau curhat tapi kita nggak ngerti karena ya itu tadi penyampaiannya kurang tepat gitu. Lebih baik ngobrol kayak gini. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir nih. Oke. Ya, sekarang kita sampai di segmen terakhir, kata yang terdalam, dan kita akan membacakan prosa bebas lah gitu. Dan ini ada di buku kita yang bakal rilis di Februari untuk mulai lewat kata. Ini ya. Ini apa ini? Oke. Sebutlah aku seorang pengecut yang terkungkung rasa dalam takut. Karena tiap melihatmu, aku mendadak kalut. Sebab diri merasa tak patut. Dah. Itu nulisnya lagi galau ya? Lagi galau. Oke. Kan banyak nih kayak gini-gini nih kayak ngerasa diri nggak patut. Iya susah gitu ngomong gitu. Lu bisa sampein apa yang lu rasa biar dia juga paham gitu. Iya, tapi nggak bisa nih gitu. Ya akhirnya bilang pengecut, ya udah deh pengecut, tapi gue punya rasa gitu, tapi gue punya gitu loh. Kasian ya. Kasian banget. Kayak bapak kameramen. Nanti itu sesi curhat episode kedua kita buka abis nih, ada teman kita ya. Tunggu wangsit dulu. Oke deh. Ya udah segitu dulu dari kita. Jangan lupa untuk di like kalau suka, dislike juga nggak apa-apa. Komen, share ke teman-teman kalian. Kalau mau curhat boleh di email aja ke podcast yang terdalam, dan jangan lupa subscribe dan nyalain centang-centangnya. Lonceng-lonceng. Kan cerita sastra. Oke ya. Ya udah segitu dulu, gua Novel dan saya Gaby. sampai jumpa.